benar-benar meletakkan kepala beliau di tanah. He wanted to. Dan beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Wanted to get the mercy of the devotees and previous acharyas and the deities. Karena beliau ingin untuk mendapatkan karunia dari para penyembah dan acarya-acarya. So much dust of the previous devotees, so we can put it on our head. Jadi di lantai ini ada begitu banyak debu kaki padma para penyembah yang sangat penting untuk kita letakkan di kepala kita. Is that a good idea or not? Apakah itu ide yang bagus? Excuse me sitting up here. Anyway, because some people they ask, oh, do you Hare Krishnas do yoga? Beberapa orang mungkin bertanya, apakah para penyembah Krishna, Hare Krishna melakukan yoga? We have developed very special asanas, secret asanas. Ya, kita melakukan asana yang sangat spesial, yang sangat rahasia. Pranam asana, shastang dandavat asana. Ya, kita melakukan pranam asana dan juga astanga pranam asana. Gauranga. Which verse is it? Anato pashamam sakshat. Can I have a holder for your mouth? Anato pashamam sakshat. Bhakti yoga madhuksaje. Lokasya janato vidvam. Chakre samita. The material miseries of the living being are superfluous to him. The material miseries of the living being are superfluous to him. Huh? Not necessary. Jadi kehidupan material adalah hal yang tidak benar-benar berarti bagi makhluk hidup. And these miseries can be directly mitigated by the linking process of Bhakti Yoga. Dan proses ini adalah bagaimana kita menghubungkan dengan Bhakti Yoga. But the mass of people do not know this. Find the place. Akan tetapi sebagian besar orang tidak mengetahui hal tersebut. Therefore, Srila Vyasadeva compiled the Srimad Bhagavatam. Oleh karena itulah Srila Vyasadeva menyusun Srimad Bhagavatam ini. Therefore, Srila Vyasadeva compiled the Srimad Bhagavatam. So that's the reason why Srimad Bhagavatam was composed. Jadi itu adalah alasan mengapa Srimad Bhagavatam ini disusun oleh Srila Vyasadeva. Because people don't know what is devotion service and how it will solve all the problems of life. Karena orang-orang pada umumnya tidak mengetahui permasalahan inti dari kehidupan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Okay, now we're going to read Srimad Bhagavatam. Kita akan membacakan Srimad Bhagavatam. Chapter 4, text 1. Ya. This chapter is called the appearance of Sri Narada. Kita membaca Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 4 sloka pertama yang berjudul kemunculan Sri Narada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vyasa uvacha. Vyasa uvacha. Iti. Iti. Ruvanam. Ruvanam. Samstuya. Samstuya. Muninam. Muninam. Dirga. Dirga. Satchinam. Satchinam. Vrida. Vrida.
Kulapati Sutam, Bhavricha Shonako Bravit Yasa Uvacha Iti Bruvanam Samstuya Muninam Dirga Sadinam Muninam Dirga Satrinam Vidakulapati Sutam Bhavricha Shunako Bhavit Yasa Uvacha Iti Bruvanam Samstuya Muninam Dirga Satrinam Vidakulapati Sutam Bhavricha Shunako Bhavit Yasa Uvacha Iti Bruvanam Samstuya Muninam Dirga Satrinam Vidakulapati Sutam Bhavricha Shunako Bhavit Vyasa vaca iti bruvanam samstuya muninam dirga satrinam Vridakulapati sutam Bhavricha saunako bravit Messages, ladies, please. Iti Bruvanam Samstuya Muninam Dirga Satrinam Vidakulapati Sutam Bhavricha Saunako Bravit Yasa Vacha Iti Bruvanam Samstuya Muninam Dirga Satrinam Vidakulapati Sutam Bhavricha Saunako Bravit. Okay. Vyasa Deva Uvacha berkata Iti demikian Bruvanam berbicara Samstuya mengucapkan selamat Muninam para resi agung Dirga lama Satrinam mereka yang sibuk menyelenggarakan korban suci Vridaha lebih tua Kulapatihi ketua sidang Sutam kepada Suta Goswami Bhavricha terpelajar Shonakaha yang bernama Saunaka Abravit menyapa. Usai mendengar Suta Goswami berkata demikian,
Saunaka Muni, tokoh senior yang paling berpengalaman di antara semua resi yang giat menyelenggarakan upacara suci panjang itu, memberikan sambutan kepada Suta Goswami dengan kata-kata sebagai berikut. Jelasan Yang Maha Berkarunia Srila Prabhupada Ki. Pada acara pertemuan, jika dilakukan penyambutan atau sekedar menyampaikan sekapul sirih kepada pembicara. You can repeat the translation. Mohon diikuti. After you. Usai mendengar Suta Goswami berkata demikian, Saunaka Muni, tokoh senior yang paling berpengalaman di antara semua resi yang giat menyelenggarakan upacara suci yang panjang itu, memberikan sambutan kepada Suta Goswami dengan kata-kata sebagai berikut. Jelasan Yang Maha Berkarunia Rohani Srila Prabhupada Ki. Pada acara pertemuan, jika dilakukan penyambutan atau sekedar menyampaikan sekapul sirih kepada pembicara, maka penyampai kata sambutan itu haruslah orang yang dituakan atau tokoh senior di sana. Dalam acara pertemuan, para resi di Naimisaranya itu, tokoh yang paling senior dan paling berpengalaman adalah Sri Saunaka Resi. Karena itu beliau didaulat untuk menyambut kehadiran Sri Suta Goswami saat Suta Goswami siap menyampaikan Bhagavatam persis sama dengan yang beliau terima dari Sukadewa Goswami dan juga telah beliau insafi secara pribadi. Mencapai pemahaman atau keinsyafan pribadi tidak berarti bahwa seseorang kemudian dengan sombongnya memamerkan pengetahuannya, berusaha mengungguli pemahaman acarya terdahulu. Ia harus memiliki keyakinan penuh terhadap acarya terdahulu, dan pada saat yang sama ia harus mencapai keinsyafan yang baik tentang pokok bahasan tertentu, sehingga mampu menyajikannya dengan cara yang cocok untuk keadaan tertentu. Hakikat pokok bahasan tersebut harus dipertahankan. Jangan sampai menimbulkan pemaknaan yang tidak jelas, sambil pada saat yang sama harus disajikan dengan cara yang menarik agar dapat dimengerti oleh pendengar. Inilah yang disebut dengan keinsafan. Ketua sidang Saunaka dapat memiliki kualifikasi sang pembicara, yakni Sri Suta Goswami, cukup dari kata-kata yata ditam dan yata mati, kata-kata yang diucapkan oleh Suta Goswami. Karena itu Saunaka sangat antusias dan gembira menyambut Sri Suta Goswami. Pendengar yang cerdas hanya bersemangat mendengarkan dari penceramah yang mewakili acarya asli. Dengan demikian penceramah dan pendengar semuanya berkualifikasi pada sidang ketika Bhagavatam dibacakan untuk kali kedua. Inilah yang harus menjadi standar untuk pembacaan Bhagavatam agar tujuan aslinya tersampaikan tanpa menyimpang. Jika situasinya tidak kondusif seperti itu, pembacaan Bhagavatam pasti menyimpang dari tujuan utamanya dan hanya memboroskan waktu saja. Srila Prabhupada Ki. Om Jana Timrandasya Yananjana Salakaya Rakshun Militantina Tasmi Shri Gurve Namah Shri Chaitanya Manupestam Savitam Yena Bhuktale Ayam Rupa Janamayam Radati Swapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasati Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vakum Karoti Vacharam Angam Angayate Giri Yat Kripataram Vande Gurundina Sarve. By the mercy of the spiritual master, the blind man can see the stars, a lame man can climb mountains, and a dumb man can speak poetry. Jadi atas karunia seorang guru rohania,
Seorang yang buta mampu melihat bintang-bintang, seorang yang lumpuh mampu mendaki gunung, dan seseorang yang kurang cerdas mampu menyampaikan puisi dengan sangat indah. So Shanaka Muni was congratulating Sri Goswami because he intended to speak exactly what he heard from Shukadeva Goswami. Jadi Saunaka Muni di sini bersiap-siap untuk menyambut dan merayakan kehadiran dari Suta Goswami, karena Suta Goswami akan menyampaikan Bhagavatam sebagaimana yang telah dia dengar sebelumnya. So this is called Avaroha Panta, the descending process of receiving knowledge. Inilah dikenal sebagai Avaroha Panta, yang artinya proses turunnya pengetahuan dari satu orang ke orang yang lain. This is called epistemology, Dan ini dikenal sebagai epistemologi, the science of knowledge. jadi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana sesuatu itu dipelajari. And it's very important to understand where we are in relationship to knowledge in this modern society. Dan ini dimaksudkan untuk memahami di mana posisi kita atau bagaimana keadaan kita untuk memahami pengetahuan di dunia modern. Because we're surrounded by a culture which is mostly concerned with Aroha Panta, ascending knowledge, not descending knowledge. Karena kita berada di dalam kondisi di mana pengetahuan itu dipelajari dengan proses naik ke atas. Jadi prosesnya disebut sebagai Aroha Panta, bukan Avaroha Panta. Srimad Bhagavatam comes from a different culture altogether. Dan Srimad Bhagavatam ini datang dari proses yang berbeda. The modern scientific inductive method is steadily trying to convince us in the Aroha Panta, the system of knowledge, synthetic process of knowledge. Dan pengetahuan modern berusaha untuk mengajarkan kita bagaimana pengetahuan itu disusun sedemikian rupa, jadi disintesis sedemikian rupa. Jadi modern scientists, they try to accumulate so many facts and figures and then find out what is the ultimate cause, the absolute truth. Jadi mereka berusaha untuk mencari apa yang menjadi fakta dan apa yang menjadi keadaan dan situasi saat ini. Dari sana mereka mencari tujuan hidup. One time they thought the earth was the center of this universe. Then they thought the sun was. Now Einstein says there's no center. Jadi pada awalnya mereka berpikir bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Kemudian mereka kembali berpikir, oh matahari yang menjadi pusat dari alam semesta. Kemudian Einstein berpendapat bahwa tidak ada satupun yang menjadi pusat dari alam semesta. What is the truth? Lalu yang manakah yang merupakan kebenaran? We don't know by this method. Kita tidak akan memahaminya dan mengetahuinya dengan cara seperti ini. Little boy here, he's going in the street. He doesn't know who his father. Excuse me, sir. Are you my father? Excuse me, sir. Are you my father? Seperti halnya seorang anak kecil yang tersesat, kemudian dia berusaha mencari ayahnya di jalan. Dia bertanya-tanya ke satu tempat. Too dramatically. Excuse me, sir. Are you my father? Oh Pak, di manakah ayah saya? Of course, sooner or later, one kind person will, my dear boy, do you have a mother? Dan suatu saat nanti ketika anak itu terus bertanya-tanya, seorang yang baik hati akan membantunya dan menjawab, wahai anak kecil, apakah Anda memiliki ibu? Yes, sir, I have a mommy. Ya, saya punya seorang ibu. Why don't you ask your mommy who is your father? Mengapa kamu tidak bertanya kepada ibumu siapa yang menjadi ayah? So this is Avaroha, the descending process of knowledge. Inilah yang secara sederhana dikenal sebagai Avaroha Panta. It's obviously better. Proses dari bawah ke atas dan senantiasa memberikan hasil yang lebih baik. Because the boy can spend his whole life looking for his father, but you never know. Karena jika tidak demikian, maka anak kecil ini akan menggunakan seluruh hidupnya untuk mencari ayahnya dan mungkin tidak akan ditemui. But if his mother knows,
let's hope she does, then you can know immediately. Namun jika ibunya, dia bertemu dengan ibunya dan ibunya mungkin saja tahu, jadi semoga saja ibunya tahu siapa ayahnya dan ibunya itu bisa memberitahu siapa If ayahnya. she doesn't know, then he's very unfortunate. Jika ibunya tidak tahu siapa ayahnya, maka sangat tidak beruntung anak But itu. the principle is there. Tapi prinsipnya adalah demikian. That because everyone knows this, but it's good to be reminded of this. Jadi ketika seseorang mengetahuinya, maka dia perlu untuk mengingatkan orang lain. Because we come together on Sunday program on these occasions, and during the week we have to go out and meet so many karmis who don't understand absolute truth and epistemology, the science of knowledge. Karena kita datang hanya sekali dalam seminggu dalam acara Sunday Feast ini, dan pada hari-hari lainnya kita akan disibukkan bertemu dengan berbagai macam orang yang dengan berbagai macam sifat. And we may meet people who challenge us. Oh, what is this? What is this? Dan orang-orang akan mempertanyakan dan menantang kita, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu gunakan. Yeah. Baba tells a story Srila Prabhupada menceritakan sebuah cerita. in Calcutta. Jadi di Kalkuta There was a big factory, ada sebuah pabrik yang besar, and there were many Hindus who were in the factory. dan ada banyak orang Hindu yang bekerja di pabrik tersebut. And they used to wear some kind of tilak, different kinds of Hindus wear different kind of parties, wear the Shivas, wear this kind of stuff. Jadi para Vaishnava memakai tilak seperti ini, para Siwai memakai tilak yang berbeda, dan Ganapati dengan tilaknya masing-masing. And then the company changed. There was a new boss of the whole company. Dan pada saat itu manajemen mengganti sepenuhnya bos yang ada di perusahaan itu. And he happened to be a Muslim. Dan bos itu adalah seorang Muslim. So he called all the employees of the company. Dia memanggil semua pegawai di pabrik itu, They were all Hindus. yang adalah Mostly Hindus. sebagian besar orang Hindu. If I see any of you wearing this tika tomorrow, you're fired. Jika saya melihat kalian menggunakan tilak seperti ini, maka semuanya akan saya pecat. Kalian semua akan saya pecat. And so, next morning, nobody had tilak Oleh karena itulah pada hari berikutnya tidak seorang pun menggunakan tilak, except one Vaishnava. kecuali seorang Vaishnava. And the boss said, "You, I told you to take off your tilak or you get fired." Kemudian bosnya itu memanggil, oh, kamu sudah saya perintahkan untuk tidak memakai tilak, tapi kamu masih memakainya, saya akan memecat dirimu. What is this? Apa itu yang kamu kenakan? He says, "I'm a devotee of Krishna. Oh, ini adalah penanda saya adalah penyembah Sri I Krishna. must wear tilak. Saya harus mengenakan tilak. I'm a servant of God." Saya adalah pelayan Sri Krishna. All right, only you can wear tilak. No one else can wear it. Oke, baiklah, hanya kamu yang boleh mengenakan tilak, yang lainnya tidak. So we may get challenged anytime, Oleh karena itu kita senantiasa harus berjuang, even by our children. bahkan dengan anak-anak sekalipun. I remember one time I asked my mother, Suatu saat Maharaj menanyakan ibu beliau. excuse me if I've told this 50 times before, but I like this story. Mohon maaf kalau ini sudah diceritakan berkali-kali karena beliau sangat suka cerita ini. I asked my mother. Jadi Maharaj menanyai ibunya. My mother was doing the washing up in the kitchen. Jadi ibunya pada saat itu sedang mencuci perabotan di dapur. I was 6 years old, 5 or 6 years old. Dan beliau pada saat itu berumur 5 sampai 6 tahun. Mommy, where do we come from? Ibu, dari mana kita berasal? And my mother went red in the face. Kemudian wajah ibunya memerah. Well, when mommy and daddy kiss. Jawab, oh kita datang, kamu datang saat ibu dan ayah berciuman. In my heart I was not satisfied with that answer. Dalam hati, Maharaj tidak puas akan jawaban tersebut. And my mother was embarrassed. Dan ibu beliau merasa sangat
malu dengan pertanyaan itu. Because she was thinking in terms of this aroha panta, chemical reactions, and she didn't know about the spirit soul, Bhagavad Gita. She didn't know. Karena dia hanya berpikir melalui proses-proses kimiawi ataupun persatuan satu hal demikian, tidak mau berpikir sebagai sang roh yang merupakan. She said, "Oh my dear boy, just wait a minute, finish the washing up. I'll tell you everything." Dia tidaklah berkata bahwa, oh putraku, tunggu sebentar, saya akan menjelaskan segalanya. Do you know that there's Jayate Mriyateva Jayate Mriyateva Kajachin Nayam Putta Bhavachavana Bhuyo Ajo Nicho Shasvato Yamparana Nahanyate Hanyamanesari. For the soul, for you, there is no birth or death. Jadi ibu itu tidak menjelaskan seperti halnya bahwa sebagai sang roh tidak ada kelahiran, kematian, ataupun usia tua dan penyakit. My dear boy, for having once been, you'll never cease to be. Dan inilah keadaan ini yang semestinya kita pahami. You're unborn, eternal, everlasting, primeval. Anda tidak pernah terlahirkan sebenarnya, Anda kekal. You will not be killed when this body is killed. Anda tidak akan pernah terbunuh meskipun badan ini terbunuh. You've had many mothers and fathers. Anda memiliki ibu yang sangat banyak dan ayah yang sangat banyak. You're changing your nationality and sex just like clothes. Anda mengganti badan ini, mengganti kebangsaan dan mengganti segalanya seperti halnya proses mengganti pakaian. Sometimes you've had bird bodies, sometimes fish bodies, sometimes tree bodies, insect bodies. Kadang-kala kita mendapatkan badan sebagai seekor burung, sebagai seekor serangga dan berbagai macam badan-badan lainnya. My mother could have told me that. I would have been very fortunate. Jika ibu beliau menceritakan itu, mungkin Maharaj akan merasa sangat beruntung. As it was, I was struggling with this inductive knowledge for many years before I heard from Srila Prabhupada. Dan ibu beliau mengalami kesulitan karena berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara demikian, arohapanta, dengan berusaha mencari sendiri. Acharya is representative of the Vedas, which is Veda means knowledge. It's like a mother. Jadi Acharya adalah perwakilan dari Weda, dan Weda itu seperti halnya ibu. The problem with the scientific knowledge is that 4 defects. Anyone know 4 defects? Ada 4 macam permasalahan yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan material. Ada yang tahu? Gurukulis, young boys. What Mudah-mudahan. are the 4 defects? Apa yang menjadi Prachaksha and Anuman is direct perception and speculation. yang What are merupakan the 4 defects of that? 4 kekurangan yang ditemukan melalui pratyaksa ataupun pengalaman langsung dan anumana dalam memikirkan spekulasi. Apakah 4 kekurangan tersebut? Ada yang tahu? You must know. It's elementary. 4 defects. Gurukulis, they should know this. Para guru kuli yang muda-muda, First thing they should learn when they learn to speak, what are the 4 defects? sebelum dia mulai belajar berbicara, dia harus mengetahui 4 hal ini. Berbicara di depan umum. Okay, grown-ups can answer. Yang sudah dewasa sekarang. Silakan, Bro. Imperfect senses. Imperfect senses, yes. Ya, dia tidak sempurna. Just like when I'm trying to do the circumambulation, I can't see where the stairs are. It's fine to falling over. Sama seperti ketika Maharaj melakukan parikram, dia tidak tahu di mana, tidak bisa melihat di mana tangga itu dan hampir terjatuh. We can't see what's happening the other side of the wall here. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok ini. Mataji is another defect. Apalagi kekurangannya Mataji sekarang gilirannya. Illusion, yes. Ya, berikutnya ilusi, selalu menghayal. You may see jackfruit as a durian. Mungkin saja kita melihat nangka itu seperti hanya durian. We
we may think is snake fruit is a snake. Atau kita melihat buah salak itu seperti halnya ular. Another defect. Apalagi? Tendency to cheat. Cheating, yes. So many scientists are getting fat salaries to do some useless research. Jadi ada begitu banyak para ilmuwan ataupun orang-orang yang mendapatkan gaji yang besar hanya untuk menipu. If they discover the cure for cancer, they'll forget it, man, forget it. You're not allowed to find a cure for cancer. Jadi mereka tidak sebenarnya ingin menemukan cara untuk menyembuhkan kanker If we find a cure for cancer, we're out of a job. Nothing, we're karena finished. kalau ditemukan lalu mereka akan kehilangan pekerjaan. It's cheating. Jadi ada begitu banyak penipuan Scientists are like that. dan itu yang disukai oleh mereka. Yeah, getting good money from the government. Dan mereka mendapatkan bayaran untuk hal tersebut. So finally, this is the most important one. Satu lagi, atau lagi? Cenderung berbuat kesalahan. Mistakes. Ya, mistakes. Yeah, likely to make mistakes. Yeah. So we can't get perfect knowledge this way. Dan yang terakhir cenderung berbuat kesalahan. Jadi dengan cara demikian kita tidak akan mendapatkan pengetahuan yang sempurna. Shunaka Rishi was congratulating Sutta Goswami. Dan di sini Saunaka Rishi menyambut kehadiran Sutta Goswami. Sutta Goswami was saying, I'm going to tell you exactly what I heard from Sukadeva Goswami when he spoke to Maharaj Parikshit. Dan di sini Sutta Goswami menyampaikan bahwa saya hanya akan mengatakan apapun yang saya dengar ketika Sukadewa Goswami menyampaikan Bhagavatam ini kepada Maharaj Maharaj Parikshit. Parikshit asked him, what should a person do at the time of death? What should he remember? What should be his goal of his existence when he has to leave his body? Dan di sini Parikshit Maharaj menanyakan kepada Sukadewa Goswami apa yang harus dilakukan seseorang, apa yang harus diingat seseorang, dan apa yang harus diinginkan seseorang ketika seseorang itu akan meninggalkan badannya. Big question. Sebuah pertanyaan yang besar. So this is the importance of this first verse here today. Dan ini adalah hal yang penting dari sloka pertama And ini. this is the importance of Srila Prabhupada's coming to the Western world and establishing his International Society for Krishna Consciousness. Dan ini adalah hal yang penting sehingga Srila Prabhupada beliau datang ke Barat, beliau ke Amerika untuk menyebarkan dan mendirikan masyarakat kesadaran Krishna internasional ini. In the Jaladuta, he was carrying this first canto, Srimad Bhagavatam. Dan di kapal Jaladuta, Srila Prabhupada membawa buku ini, skanda pertama dari Srimad Bhagavatam. This was his bomb to drop in the Western culture. Dan inilah yang merupakan bom beliau yang akan dijatuhkan di masyarakat Barat pada saat The itu. scientific presentation of spiritual knowledge. Dan merupakan suatu presentasi atau penyajian yang begitu ilmiah mengenai pengetahuan spiritual. Prabhupada was talking in one room conversation recently, I heard. Jadi dalam sebuah percakapan di sebuah ruangan yang Srila Prabhupada lakukan, And the man was asking, well, in our Christianity, we think like this. orang itu kemudian mengatakan di dalam pengetahuan Kristen kami menganggapnya seperti ini. Prabhupada said, we're not talking about Christian, Hindu or Muslim. Prabhupada menyebutkan kita tidak membahas mengenai hal tersebut, Kristen, Hindu dan lain sebagainya. We're talking about God. Kita membahas mengenai Tuhan. God is neither Christian, Hindu or Muslim. Jadi Tuhan tidaklah merupakan hanya dimiliki oleh Kristen, Hindu atau Muslim. In the Quran, the Bible, the Torah, it's all talking about God. Di semua kitab suci itu, entah itu Quran, Injil dan berbagai Weda dan berbagai lainnya, semuanya membahas mengenai Tuhan. Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of all knowledge of God. Dan Srimad Bhagavatam ini adalah buah matang yang hanya menguraikan mengenai Tuhan sendiri. Nekamakal Galitam Palam, Shukamoko Dhamritam Samsam, Pebata Bhagavatam Rasamalayam, Aho Aho Rasika Bhuva Bhavaka. So the we are supposed to drink this nectar and understand this knowledge and try and give it to others. Oleh karena itu kita hendaknya
berusaha untuk memahami pengetahuan ini, mempelajari pengetahuan ini, dan memberikannya kepada orang-orang lainnya. Srila Prabhupada ki. So thank you very much. So now it's time for some